Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat insyaallah semuanya. Meskipun situasi dan kondisinya agak berbeda, tidak seperti biasanya, namun kita berikhtiar secara maksimal agar apapun kondisi yang terjadi, kita bisa memaknai Ramadan yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita di tahun ini sebagai Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, dalam satu kesempatan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam An-Nasa'i, sumbernya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Semua amal anak manusia itu diperuntukkan untuk dirinya, akan kembali kepada dirinya, kecuali berpuasa. Karena berpuasa itu betul-betul teruntuk aku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu sebagai perisai. Ya. Fa idza kana yaumas shaimi ahadikum fala yarfas wala yashab wala yajhal. Jika ada puasa salah satu kalian, maka jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata dusta, jangan berkata bodoh. Bahkan jikapun yang bersangkutan dicaci maki, dihina-dina oleh orang lain, hendaklah yang bersangkutan berkata, ini shaim, saya berpuasa. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, kalau kita runtut kembali ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ada yang bersifat fi'liyah, seperti sholat. Sholat itu akan disebut sebagai ibadah yang sudah kita kerjakan manakala kita melakukan dari mulai takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Itu ibadah yang berupa pekerjaan, itu sholat. Ya. Tapi yang namanya puasa itu bukan ibadah fi'liyah, tapi ibadah tarkiyah. Puasa adalah ibadah tarkiyah. Puasa adalah ibadah meninggalkan. Ya. Pada perkara-perkara yang mulanya diperbolehkan oleh Allah, makan di siang hari boleh, minum di siang hari boleh, berhubungan dengan pasangan di siang hari boleh. Ketika datang puasa, perkara-perkara yang boleh tadi tidak bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu-satunya ibadah tarkiyah ya puasa, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, saya ingin mengatakan bahwa secara tidak langsung, ya, ada salah seorang ulama yang menyatakan makna puasa itu, ya, bukan dalam pengertian disiplin para ulama fikih. Ya. Beliau mengatakan makna puasa itu ghaibatu ru'yatil khalqi ila ru'yatil haqqi ta'ala. Menihilkan penglihatan manusia dengan berpedoman kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian tidak salah kalau kita ingin mengatakan bahwa Ramadan itu sangat tepat
dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum mukminin, kaum muslimin dalam rangka untuk tazkiyatun nafas, dalam rangka untuk mensucikan diri, membersihkan qalbu. Kenapa ini perlu kita kaji gitu ya? Kaitan relevansi antara puasa dengan tazkiyatun nafas. Karena perlu kita ingat, ma'asyiral muslimin, ya. Kita baca umpamanya dalam surat Al-Balad ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah menghadiahkan, memberikan, menawarkan kepada manusia dua jalan. Ya. Dua jalan yang bagaimana? Nah, kita baca dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu lebih gampang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka sejatinya Allah telah mengilhamkan kepada jiwa, semua jiwa tanpa terkecuali. Apa yang diilhamkan oleh Allah? Fujuraha wa taqwaha. Keinginan untuk berbuat dosa dan keinginan untuk menghindari perbuatan dosa. Itu semua orang, semua manusia, ya, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala fujuroha wa taqwa, untuk berbuat dosa dan kecenderungan untuk berbuat takwa, meninggalkan dosa dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu Allah melanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan nafsunya, dirinya, dan sungguh celaka orang yang menodai dirinya, nafsunya. Maka ini kita lihat relevansinya. Kalau umpamanya kita cermati ma'asyiral muslimin, ya. Ketika di pagi hari, apalagi kita umumnya orang Indonesia, itu kalau ditanya setiap hari biasanya jadwal makannya berapa kali? Umumnya akan menjawab 3 kali. Pagi sarapan, siang makan, sore makan lagi. Minimal 3 kali. Bahkan tidak salah orang Betawi itu ada istilah mindo. Mindo itu nambah kalau di malam hari. Ya. Nah, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, ya, baik umpamanya di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari, itu sebenarnya hasrat yang alamiah. Dalam kondisi normal diperbolehkan, bahkan dalam kondisi tertentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kenapa umpamanya di bulan Ramadan perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan di luar Ramadan, di bulan Ramadan itu dikendalikan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Kenapa? Ya. Karena ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, demi untuk kita semuanya bisa mengontrol, mengendalikan, menahan hasrat nafsu untuk makan, untuk minum, dan untuk melakukan hubungan dengan pasangan kita masing-masing. Ya. Makanya kemudian ketika kita mengatakan puasa di bulan Ramadan sangat relevan dengan upaya kita untuk melakukan tazkiyatun nafas, pensucian diri, itu sebenarnya berpuasa di bulan Ramadan latihan sederhana dari Allah, ya, kepada kita agar kita bisa mengendalikan nafsu kita dari keinginan-keinginan perkara yang diperbolehkan, yang dimubahkan, bukan perkara yang makruh, ya. Apalagi perkara yang haram, itu jelas. Ya, kalau perkara makruh dan perkara haram itu tidak ada zero toleran di situ. Ini terkait dengan perkara yang dimubahkan. Boleh. Orang siang makan boleh, orang pagi makan boleh, sore boleh, minum boleh, itu nggak ada larangan kalau di luar bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin,
para jamaah yang berbahagia, upaya tadi yang dikatakan oleh Allah dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan nafsunya, membersihkan kolbunya, mengendalikan dirinya. Nah, ini poinnya. Ya. Jadi puasa itu secara sederhana kita maknakan sebagai pengendalian diri, pengendalian nafsu. Supaya apa? Tuntas Ramadan, kita tahu mana perkara yang boleh pun harus tahu takarannya. Apalagi perkara yang makruh, apalagi yang haram. Gitu ya. Nggak boleh mentang-mentang dikatakan perkara ini boleh kemudian kita lepas kontrol. Tidak bisa. Itu berarti tidak bisa mencapai tazkiyatun nafs. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia. Ya. Kalau umpamanya kita tidak bisa mengendalikan nafsu, mengelola diri, membersihkan kolbu, maka contoh yang paling ekstrim itu kita baca umpamanya adalah figur Fir'aun. Ya. Ketika yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan jiwanya, membersihkan hatinya, maka kemudian Fir'aun ini sampai pada level mengatakan ana rabbukumul a'la. Wahai kalian masyarakatku, aku adalah Tuhan kalian yang maha luhur, yang maha tinggi. Ya. Karenanya kita baca dalam surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Firaun, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Ya. Wahai Firaun, apakah engkau mau mensucikan kolbumu, mau membersihkan dirimu, mau mengendalikan pikiranmu, ya, sehingga kalau umpamanya engkau mau mengendalikan dirimu, maka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, aku bisa menunjukkan engkau ke jalan Tuhanmu, yang mana jalan Tuhanmu itu adalah jalan yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang sudah mensucikan kolbunya. Fatahsya, maka engkau akan merasa takut kepada Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu, orang kalau sudah bisa masuk kepada level tazkiyatun nafas, maka tentu diharapkan yang bersangkutan tidak akan lagi memiliki karakteristik seperti Fir'aun. Ya. Karena Fir'aun ini role model yang paling tepat sebagai figur orang yang kolbunya, dirinya, hatinya tidak terkendali, hatinya kotor dan lain sebagainya. Ya. Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita ingin menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk tazkiyatun nafas, maka kita perlu ingat dalam surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha. Dan seandainya tidak ada anugerah dari Allah untuk kalian, tidak ada juga rahmat dari Allah untuk kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada satupun orang dari kalian selamanya yang bisa mensucikan dirinya. Ya, tidak ada. Walakinnallaha yuzakki may yasha, namun Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan kolbu sesiapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ma'asyiral muslim? Tentu maknanya kita paham. Ya. Ketika di bulan Ramadan ini kita ingin melakukan tazkiyatun nafas, pensucian diri kita,
pensucian kolbu kita, maka jangan pernah kita mengatakan itu atas kehendak pribadi kita. Itu atas upaya kita sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Karena hakikatnya yang bisa mensucikan kolbu kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada anugerah dari Allah, seandainya tidak ada rahmat dari Allah, niscaya kita semua tidak ada manusia yang bisa mensucikan dirinya, membersihkan kolbunya dari segala kotoran. Kolbu. Karena apa? Karena saking melekatnya, saking susahnya. Ya, saking susahnya membersihkan diri, mengendalikan diri, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa, dan hanya Allah yang berkehendak menunjuk sesiapapun. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kita ingat dalam surat Fatir ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masyir. Barang siapa yang mensucikan dirinya, membersihkan kolbunya, sesungguhnya yang bersangkutan mensucikan dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau umpamanya kita di bulan Ramadan mensucikan kolbu kita, mengendalikan diri kita, maka itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mohon maaf ini di pesantren mati lampu ini, mohon maaf ini. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia. Jadi kelihatan gelap ini, mohon maaf ini. Masih kelihatan, ya. Masih kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak Ustaz. Masih kelihatan, lancar. Ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Astagfirullah. Aduh, ya kita lanjutkan ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenapa orang yang membersihkan diri itu sejatinya untuk dirinya sendiri, ya, karena kita tahu ini, umpamanya kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin manakala Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari diri mereka semuanya. Yaslu alaihim, yang membacakan kepada mereka semua tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi ini tugas Nabi Muhammad. Wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammad yang mensucikan mereka, mensucikan orang-orang, mensucikan para sahabatnya, mensucikan kita. Kalau dalam konteks Nabi Muhammad, mensucikannya apa? Mensucikan orang-orang Arab yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, agar mereka tidak mempunyai keyakinan yang tidak benar. Agar tauhid mereka mantap kepada Allah. Agar mereka, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, mempunyai keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu yang harus menjadi catatan kita. Ya, Allah yang mensucikan diri mereka. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu konsep tazkiyatun nafas ini, ya, terutama di bulan Ramadan,
tidak bisa kita anggap sepele. Oh, kita cukup dengan beribadah tanpa mengerti bahwa ada sisi penting dari yang namanya tazkiyatun nafas umpamanya. Tidak seperti itu, ya. Namun kita harus meyakini dan menyadari bahwa tazkiyatun nafas ini memang diperuntukkan, ya. Makanya kemudian kita baca, ya. Umpamanya dalam surat Toha ayat 75 sampai 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas shalihat faulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dengan penuh keimanan, yang bersangkutan telah mengerjakan amal soleh waktu di dunia, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam balasan darajat yang tinggi, yang mulia di akhirat kelak. Apa wujudnya? Jannatu adn, berupa dimasukkan ke dalam surga Aden yang tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka akan kekal abadi selamanya di dalam surga Aden. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang membersihkan hatinya, ya. Dan oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, maka di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul berikhtiar agar bisa mensucikan kolbu kita. Harus berupaya agar betul-betul bisa mengendalikan diri kita, ya. Karena kadang-kadang ketika bulan Ramadan itu yang ada dalam benak pemikiran kita itu datang waktu berbuka umumnya, seolah-olah itu pembalasan, ya, seolah-olah itu pembalasan di jalan, ya, atau di medsos kita lihat ada orang yang bikin ini, oh, kita udah bilang dibikinin ya mah, gitu. Ada yang bikin ini, dibikinin, sampai akhirnya umpamanya ketika kita berbuka puasa itu melampaui kadar yang sepantas. Itu ciri sederhana kita tidak bisa mengendalikan diri. Itu ciri sederhana, ya. Berarti kalau begitu puasanya relatif tidak berdampak, ya, tidak berdampak. Nah, padahal diperlukan hal yang positif buat kita agar kemudian kita bisa, gitu ya, mengendalikan diri kita, ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, kalau umpamanya kita sudah bisa mengendalikan diri kita, maka dengan sendirinya diri kita akan bergeser dari yang mulanya, ya, an-nafsu al-ammaratu bisu, diri yang senantiasa menyuruh kepada perkara yang buruk, gitu, akan bergeser, ya, kepada nafsu al-lawamah, nafsu yang bisa kemudian menilai mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk, sampai pada level tertentu naik lagi menjadi an-nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itu gimana? Nafsu yang sudah tidak punya nafsu. Ini susah ini. Nafsu yang sudah tidak punya nafsu artinya apa? Nafsu diri yang sudah tidak punya keinginan apapun, melainkan hanya ingin selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya nafsu al-mutmainnah, ya. Jadi kita Ramadan ini target kita harus kemudian tidak hanya mempunyai target Ramadan tuntas selama 1 bulan puasanya. Ramadan tuntas mengerjakan taraweh selama 1 bulan. Ramadan tuntas menghatamkan Al-Quran selama berapa kali hataman. Tidak sebatas itu.
Namun yang jauh lebih tinggi lagi, kita harus punya target bahwa Ramadan kita tahun ini harus bisa mengubah kondisi nafsu kita yang mungkin dulunya ada pada level al-ammaratu bisu, yang masih marah, mudah emosi, mudah murka dan lain sebagainya, itu harus naik ke level al-lawamah. Apalagi kalau bisa sampai ke level al-mutmainnah. Ini yang perlu kita perjuangkan, gitu ya. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, ini saya kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kondisi ini, gitu ya. Kondisi tidak sempurna karena kebetulan di pondok belum ada genset. Nanti mudah-mudahan ke depan ada ya, sehingga tidak ada problem seperti ini. Demikian Ustadz Atep, Ustadz Isan, mohon maaf. Ya, Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz Fahru Rozi, makasih atas kajiannya. Itu tadi Bapak-bapak, kita disentil nih, pondoknya butuh genset Pak Budi. Ya, siap. Nah. Ini Posisi di mana Pak Ustadz? Pesantren di mana posisi? Di Ciampea Bogor. Boleh sekali-sekali jalan-jalan 8 kilo sekitar 8 kilo dari mana? Dari IPB. Nah, ini memang di daerah sini sering ini nih, sering mati lampu. Ya, tapi kasih Sherlock aja Pak Ustadz. Kasih Sherlock. Kenapa Pak? Sherlock. Kasih. Kita kirim ke Pak Isan ya. Wah, alhamdulillah itu langsung disambut oleh Pak Budi itu. Bapak-bapak, adakah pertanyaan yang akan ditujukan ke Ustadz Fahru Rozi terkait dengan Tafiyatun Nas di bulan Ramadan ini? Kayak Pak Budi sama Pak Iksan udah gerak-gerak ini mau menanyakan juga sesuatu nih. Silakan Pak Budi. Ya, silakan. Ini salah satu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, ini salah satu nih Pak. Siapa pembantu? Pak Budi. Dengan mati lampu ini salah satunya adalah pembersihan hati nih Pak Ustadz nih. Salah satunya. Ya. Nah, ini pertanyaannya Pak Ustadz. Memang dalam konteks tadi penjelasannya Pak Ustadz, itu semuanya pencuciannya dari mulai Allah, Nabi, kemudian beberapa ayat. Cuma kita sebagai manusia, ini kan kita dilahirkan. Dan itu kan masing-masing manusia dididik akan mengarah kepada juga kebaikan. Cuma kan berbeda-beda Pak Ustadz. Nah, bagaimana nih caranya masuk ke dalam kebersihan yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz, sehingga kita bukan hanya sebagai lahirnya, tapi batin kitanya juga cukup baik gitu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang tuh Pak Bagus. Putus, ya, mohon maaf, ya. Jadi pertama terkait dengan bagaimana cara kita agar bisa tazkiyatun nafas gitu, padahal kondisi kita beda-beda gitu. Memang satu hal yang perlu kita cermati, setiap orang itu caranya, langkahnya itu tentu tergantung kepada kondisi individunya masing-masing, gitu ya. Kondisi individunya masing-masing. Maka cara untuk membersihkan hati, membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik itu kalau para ulama itu sederhananya begini, kata beliau itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara meminimalisir, menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela yang itu ada pada
Pak Bagus suaranya hilang. Akhlak yang tercela, gitu ya. Suuzon, kemudian iri dengki, gibah, namimah, dan lain sebagainya. Apalagi kita ingat di bulan Ramadan. Pak Fahru Rozinya kelihatannya putus nih. Pak Iksan boleh ditelepon Pak Iksan? Nggak tolong. Pak Fahru Rozinya terputus ya, hilang dari Zoom. Ada Pak, tapi mute dia. Hah? Mana? Ada. Pesannya. Nah, udah. Kita lanjutkan. Nah. Alhamdulillah. Aduh. Ini benar-benar nafiatun khas. Ya Pak. Gimana? Pak. Udah kedengaran belum Pak Budi? Nah, sekarang dengar Pak. Silakan ya. Sudah Pak Ustadz. Kedengaran ya? Ya. Ini maklum ini sinyalnya nih. Ya, jadi apa namanya? Yang pertama itu kita meminimalisir bahkan melenyapkan akhlak-akhlak yang tercela pada diri kita. Ya. Jadi tadi umpamanya gibah, namimah, kemudian iri dengki, hasud gitu ya. Kemudian godop, gampang marah dan lain sebagainya, itu harus diminimalisir, harus dikendalikan. Saya kira kalau terkait dengan ini setiap orang tentu beda-beda, ya. Atau umpamanya hilang lagi ya ini. Mohon maaf nih. Apa udah kedengaran lagi? Kedengaran sekarang, Pak. Cuma putus-putus ya. Putus-putus ya? Iya. Putus-putus. Sekarang udah kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, iya. Jadi umpamanya kita ambil contoh ya. Orang yang bekerja, contoh umpamanya orang yang bekerja di kantor sampai pada level tertentu dia mempunyai kedudukan gitu ya, pejabat lah gitu. Dengan orang yang kerjanya umpamanya di lapangan gitu ya, apa sebagai buruh bangunan atau seperti apa. Itu tentu masing-masing punya potensi untuk iri dengki gitu. Itu masing-masing pasti punya. Ya, yang jabat pengen naik lagi, yang buruh bangunan ingin naik gitu. Nah, jadi nafsu tercela yang ada pada setiap individu itu tidak mengenal perbedaan gitu. Nah, tentu cara penanganannya masing-masing akan berbeda. Ya. Jadi kalau umpamanya yang menjabat dengan yang buruh bangunan tadi, cara melenyapkan yang namanya apa? Cara melenyapkan yang namanya iri dengki tadi itu tentu berbeda, ya. Tapi prinsipnya setiap orang kalau mau masuk kepada level tazkiyatun nafs, dia harus mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Ini yang disebut dengan takhalli namanya. Ya. Setelah yang bersangkutan mampu meminimalisir akhlak-akhlak yang tercela, bahkan bisa melenyapkan akhlak yang tercela pada kepribadiannya, pada dirinya, maka kemudian yang bersangkutan harus bisa mengisi akhlak yang terpuji, akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Ini yang disebut oleh para ulama dengan tahalli. Nah, berarti gimana? Jadi kalau umpamanya iri dengki itu harus diganti dengan qanaah, menerima apa adanya. Gitu ya. Kalau umpamanya yang bersangkutan akhlak yang tercelanya gibah gitu, mengadu domba, ya, maka harus diganti umpamanya gibah namimah buhtan itu harus diganti dengan umpamanya husnuzon kepada orang, harus mendahulukan tabayun, klarifikasi dan lain sebagainya.
Nah ini ma'asyiral muslimin. Ya. Nah setelah itu baru tajalli. Tajalli itu mencontoh akhlak-akhlak Allah yang ada pada asmanya. Ini kita ambil contoh umpamanya. Saya di setiap sore ini dari pesantren pada asar itu menyampaikan kajian kitab Sajaratul Ma'arif wal Ahwal. Ini masih pada pasal-pasal tentang fit takhalluq, bagaimana cara kita berakhlak dengan asma Allah, gitu ya. Dengan asma Allah. Contoh umpamanya bagaimana? Salah satunya umpamanya kita ambil At-Tawwab. Allah itu yang Maha penerima taubat. Nah itu. Jadi ketika kita ingin tajalli mengimplementasikan asma Allah pada akhlak kepribadian kita, kita harus bisa sampai pada level yaitu memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita tanpa reserve. Sampai pada level itu. Ini coba. Kenapa sih begitu? Sinyal. Masuk lagi ya? Sudah masuk lagi? Ya. Iya. Jadi harus sampai seperti itu, Pak Budi. Harus sampai seperti itu. Nah, maka kita bayangkan umpamanya, ya, kalau tiap orang situasi kondisinya tentu berbeda-beda, kemudian yang bersangkutan itu bisa umpamanya menganalisa dirinya, maka yang bersangkutan dengan sendirinya akan bisa melakukan tahalli, kemudian levelnya masuk ke tahalli, levelnya masuk ke tajalli. Ini tentu tidak mudah. Tidak mudah. Gitu ya. Karenanya coba kalau kita lihat ya. Dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan ya amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Nah, tatakun itu termasuk prasyarat di dalamnya adalah kita bisa mengendalikan diri, kita bisa melakukan tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, sehingga kemudian Ramadan kita tidak hanya diisi dengan menahan, tidak makan, minum, berhubungan dengan pasangan min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi jauh lebih luas dari itu, kita bisa mengendalikan nafsu kita dari perkara-perkara yang dimubahkan. Tentu apalagi dari perkara yang dimakruhkan, dari perkara yang diharamkan. Nah ini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Ya, saya kira demikian, Pak Budi. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap Pak Budi. Terima kasih. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan yang lain? Ustadz Isan? Pak Bagus? Ya. Ada pertanyaan lain? Pak Iksan mau nanya nggak ini? Udah maju-maju lagi? Ya, cukup dari saya cukup. Oh, cukup. Bapak-bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan Pak Budi tadi juga cukup berat tadi, dicerna ini kayaknya. Udah diwakili semua oleh Pak Budi kayaknya. Siap. Alhamdulillah. Untuk itu Pak, jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon dipimpin doa Pak untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Selamat kita juga di dunia, selamat dari Bapak juga. Silakan Pak Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sari wa ahli dair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata wal mu'afata innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian para Bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini terutama masalah penerangan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Sebelum Ustaz. acara kami tutup, kami ingatkan sekali lagi Bapak-Bapak bahwa nanti jam 9 kita ada Darus online bersama Ustadz Darul Amri dan Ustadz Iksan Halimuddin. Untuk itu Bapak-Bapak ingin bergabung, tetap dalam Zoom yang sama, dengan meeting ID yang sama, dan password sama, kita akan lanjutkan dengan tadarus. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum